kelas 6. Bagaimana kabar hari ini? Miss harap kalian semua sehat. Hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang kalimat utama dan ide pokok. Apa itu ya? Kalimat utama dan ide pokok. Kalian akan menemukan kalimat utama dan ide pokok saat membaca teks. Di mana ya? Di dalam setiap paragraf. Nah, Miss akan menyederhanakan agar kalian jauh lebih mudah untuk belajar. Apa itu kalimat utama dan apa itu ide pokok? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok. Kalimat yang mengandung ide pokok. Bagaimana sama ide pokok? Ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama. Jika digambarkan ide pokok dan kalimat utama hubungannya seperti ini. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Dan itu pasti. Hanya letaknya di sebelah mana ya di dalam sebuah paragraf? Yuk, Miss akan menjelaskan lebih dulu tentang bagaimana cara kita dan trik kita untuk mengenali kalimat utama. Dalam sebuah paragraf ada beberapa kalimat, minimal terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama, kalimat utama dan minimal 1 kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat utama ini tadi terdapat ide pokok. Oke, mari Miss akan tunjukkan trik termudah untuk mengenali kalimat utama. Kalimat utama letaknya ada di mana sih? Letaknya ada di A, B, dan C. Apa itu A? Apa itu B? Apa itu C? A adalah di awal. Di awal paragraf, artinya di kalimat ke-1. Yang kedua adalah di belakang. Kamu bisa menemukan kalimat utama ada di paragraf terakhir, paling bawah. Kemudian yang ketiga ada campuran. C. Campuran. Campuran ini adalah gabungan dari A dan B. Belakang juga disebut dengan akhir ini. Kalimat utama letaknya ada di mana tadi? Ada di A, B, C. A ada di awal, B ada di belakang atau akhir kalimat dalam sebuah paragraf, atau C, campuran, gabungan dari A dan B, yaitu ada di awal dan di akhir digabungkan. Tapi yang ini akan kalian pelajari di kelas yang lebih lanjut. Sekarang fokusnya kita hanya A dan B. Oke, kita masuk yang A dan B. Yuk, kali ini Miss akan tunjukkan bagaimana mengenali kalimat yang ide pokoknya dan kalimat utamanya ada di awal. Awal ya, yang ini awal. Kalimat kalut. Kita singkatnya begitu ya, kalimat utama. Kita singkatnya sebagai kalut. Kalimat utama. Nah, kalau tiap A, bagaimana cirinya? Gampang sekali. Yang pertama, kalian harus melihat kalimat kedua.
paragraf tersebut, kita akan melihat kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua. Nah, yang di sini ada apa ya, Miss, di kalimat yang kedua? Di kalimat yang kedua nanti kalian akan temukan yang namanya repetisi. Apa itu repetisi? Repetisi adalah pengulangan. Pengulangan bisa sebagian atau seluruh. Misalnya, kamu menemukan kata apel di kalimat pertama. Kemudian di kalimat kedua ketemu lagi kata apel. Dan di kalimat ketiga ketemu lagi kata yang sama, apel. Artinya kalimat kedua dan ketiga merupakan pengulangan dari kalimat pertama. Kata kuncinya yang diulang ya. Ingat, yang diulang adalah kata kunci. Yang kedua, ada apa ya cirinya? Yang kedua cirinya adalah adanya kata tunjuk. Kata tunjuk juga disebut sebagai kata rujukan. Rujukan. Nah, misalnya tadi yang diulang adalah kata apel. Di paragraf kedua diulang buah tersebut atau buah ini, maka itu sudah pasti kalimat tersebut adalah kalimat utama yang berada di awal paragraf. Sekarang yang ketiga. Adanya kata ganti. Kata gantinya apa saja? Kata gantinya adalah ia atau dia, mereka, dan nya. Kata ganti ini ditemukan di kalimat penjelas. Kalimat kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Nah, sekarang untuk yang B, silakan. Kaut yang B. Oke, belakang. Kaut kalimat utama yang letaknya di paling belakang, paling akhir. Apa saja ya cirinya, Miss? Gampang. Cirinya terdapat kata simpulan. Udah, ini paling mudah untuk dikenali. Menggunakan kata simpulan. Ada kata simpulan yang akan kalian temukan? Ada simpulan. Simpulan itu seperti apa ya? Ada penandanya. Ada konjungsi atau kata hubung yang digunakan sebagai simpulan. Apa saja ya? Ada oki. Apa ya itu oki? Seperti nama orang. Oki itu oleh karena itu. Miss yakin kalian pernah membaca sebuah paragraf yang belakangnya ada oleh karena itu si kancil tidak lagi mencuri mentimun. Ia berganti jadi mencuri buah durian. Seperti itu. Yang kedua, si. Apa ini si? Oleh sebab itu. Yang terakhir, maka dari itu, MDI. Maka dari itu. Oh, Miss lupa, menjadi satu ternyata 4 jumlahnya. Lalu yang terakhir adalah DD. DD ini dengan demikian. Nah, ada berapa jadinya? Kesimpulan yang jadi penanda bahwa kalimat utamanya ada di paling bawah. Ada 4. Apa saja kita sebutin yuk? Satu-satu. Oki. Yang kedua, Osi pinter. Yang ketiga, MDI. Yang keempat, Dede. Oke, ada lagi nggak? Ada, Mas Ian. Sekarang simpulan penegas. Lagi simpulan penegas. Apa ya, Miss? Simpulan penegas ada 2. Jadi dan bahkan. Miss
Misalnya dalam sebuah cerita ataupun kalimat dari sebuah paragraf teks tertentu kalian menemukan jadi tanaman itu bisa berkembang biak apabila diberikan pupuk. Nah, itu artinya kalimat utamanya ada di paling akhir, paling bawah, otomatis pokoknya ada di paling akhir juga. Jangan lupa ide pokok ada di dalam kalimat utama. Gitu ya. Ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama, jadi lebih diperpendek lagi. Ini paragraf yang kemarin Miss minta untuk anak-anak membaca di rumah. Mari kita analisis bersama-sama. Mudah sekali. Pada paragraf ini terdapat berapa kalimat? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berdasarkan titiknya ada 4. Selain titik, penanda kalimat berakhirnya sebuah kalimat yaitu ada tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Ada 4 penanda untuk menghitung banyaknya jumlah kalimat. Mari kita lihat kalimat ini, ide pokok dan kalimat utamanya ada di mana ya? Jangan lupa ide pokok ada di dalam sebuah kalimat utama. Jadi yang kalian lakukan apa? Mencari lebih dulu kalimat utama. Ada di awal A atau di B belakang. Mari kita cari bersama-sama. Yang pertama, dilihat adakah kata kunci yang diulang. Ada nggak ya? Mari kita cek. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Ada kata yang diulang? Pinter, yaitu jagung. Ada kata jagung diulang. Kita lihat yuk kalimat ketiga. Berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan ketiga setelah gandum dan padi. Kata yang diulang apa ya? Ada lagi. Tadi kata yang diulang jagung, diulang lagi di kalimat ketiga, jagung. Mari kita lihat juga kalimat keempat. Di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Kata kunci yang diulang muncul kembali yaitu jagung. Kalau begitu, ciri pertama yaitu repetisi. Adanya repetisi muncul, yaitu jagung, 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 jagung. Repetisi satu kata atau sebuah kata. Kemudian ada nggak sih kalau kita mencurigai sebagai B jawabannya? Kalimat utama yang ada di paling belakang. Oh, kita langsung lihat di paling belakang ada tidak ya simpulan di situ. Kalimat terakhir di daerah Madura. Tadi simpulannya ada OI, OC, DD. Sama kalimat penanda simpulannya ada MDI. Kemudian ada yang jadi penegas malah. Jadi dan juga bahkan nggak muncul anak-anak. Kalau begitu bukan kalimat utama yang ada di belakang. Artinya dia kemungkinan besar kalimat utamanya ada di awal atau di kalimat pertama. Ya, kita temukan ciri yang kedua muncul tidak ya? Ciri yang kedua ada kata tunjuk. Kata tunjuknya muncul atau tidak ya? Di Indonesia, jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Tidak muncul. Oh, tidak apa-apa. Tidak masalah kalau tidak muncul. Tidak semua di dalam sebuah paragraf akan dimunculkan yang namanya kata rujukan. Tidak semuanya. Kemudian kita lihat yang ketiga, muncul tidak ya? Yang ketiga adalah adanya kata ganti. Ada tidak kata ganti? Kalimat kedua, di Indonesia jagung merupakan komoditas tanaman pangan kedua terpenting setelah padi. Tidak muncul. Yang ketiga, berdasarkan urutan bahan makanan pokok di dunia, jagung menduduki urutan
urutan ketiga setelah gandum dan padi. Belum muncul. Yang keempat, di daerah Madura, jagung banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Tidak muncul, hanya satu saja ciri dari kalimat utama yang muncul, dan itu sudah cukup digunakan untuk membuat kesimpulan bahwa pada paragraf ini kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Terletak di awal kalimat. Nah, ini dia. Terletak di awal. Kalimat utamanya sepanjang ini. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Kemudian, Miss, kalimat berikutnya disebut apa? Kalimat kedua sampai keempat disebut sebagai kalimat penjelas. Anak-anak, tadi kalutnya ada di sebelah mana? Kalimat kan? Satu. Kalutnya ada di sebelah sini. Kalimat ke-1 yang pertama. Mari kita turunkan dulu ya. Kalimat yang pertama, tanaman jagung. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Nah, kalimat ini disebut sebagai kalut atau kalimat utama. Itu kalimat utama. Sudah ketemu, pintar banget menemukannya. Bagaimana dengan ide pokoknya, Miss? Nah, kita tinggal mencoret atau membuang kata yang apabila dibuang tidak menggantikan intisari. Yang mana ya? Mana? Kata kuncinya apa tadi? Kata kunci yang pertama adalah jagung. Nah, kata kunci yang pertama adalah jagung. Kemudian kata kunci yang kedua, mari kita cermati. Tanaman jagung. Kenapa kok tanamannya dibuang? Ketika jagung saja sudah berdiri sendiri. Maksudnya kalau jagung itu sendiri, kita akan paham kalau jagung itu tanaman. Jagung bukan buah, jagung juga bukan jenis pupuk, jagung juga bukan jenis makanan yang lain. Tetapi kita akan langsung ingat jagung itu tanaman. Jadi cukup menggunakan kata jagung saja. Jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Ada kata sangat. Sangat boleh tidak dicoret? Boleh. Sangatnya boleh dicoret. Kenapa kok sangatnya boleh dicoret? Kata sangat menunjukkan bahwa itu berlebih. Sangat bermanfaat berarti sangat terlalu bermanfaat. Manfaatnya banyak sekali. Jadi tidak perlu kata sangat pun bermanfaat, tetap bisa berdiri sendiri. Jagung bermanfaat, ketemu sudah 2 kata kunci yang digunakan sebagai ide pokok. Yang ketiga, bagi. Boleh nggak dicoret? Kalau dicoret merubah makna tidak? Jagung bermanfaat kehidupan manusia dan hewan. Kok agak aneh ya? Ya, kurang logis. Kenapa? Karena kata bermanfaat ini harus memiliki objek. Bagaimana, Miss? Kok harus memiliki objek? Betul, karena ada imbuhan ber di sini. Ada imbuhan ber. Nanti Miss akan jelaskan lebih lanjut. Ada imbuhan tertentu pada kata kerja, pada predikat yang sudah kita pelajari bersama di kelas 3. Itu yang wajib ada objek. Sederhana nanti. Miss akan ceritakan lebih lanjut setelah pertemuan di hari ini. Oke? Bermanfaat, intinya kalau bermanfaat butuh objek. Maka dari itu kata bagi harus tetap ada. Kata bagi harus tetap ada.
bagi kehidupan manusia dan hewan. Jadi wajib, nak. Nanti kalau dicoret kehidupannya, loh, bagi siapa? Menimbulkan pertanyaan. Kalau manusia dan hewannya dihilangkan, oh, bagi kehidupan siapa? Bagi kehidupan alien? Bagi kehidupan siapa ya? Bagi kehidupan dinosaurus yang sudah punah mungkin. Maka dari itu harus tepat. Nah, anak-anak, ketika kita sudah bisa mencentang atau memilih kata kunci, tinggal disusun ulang. Semuanya jagung bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Ketemu. Mudah kan? Selanjutnya ketemu yang namanya apa ini? Jagung bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan adalah ide mudah bukan untuk menunjukkan kalimat utama dan ide pokok. Nah, pada paragraf ini kalutnya ada di kalimat pertama. Ada istilah khusus yang digunakan apabila kalut ada di kalimat pertama atau kalimat ke satu. Apa sih istilahnya, Miss? Istilahnya ini disebut sebagai paragraf deduksi. Depan. Ada nggak istilah untuk kalimat utama yang berada di paling akhir atau belakang? Ada, namanya paragraf induksi. Nah, akan Miss jelaskan lebih lanjut di pertemuan mendatang. Apa itu lebih lengkapnya paragraf deduksi dan induksi. Ada yang ketiga, campuran. Tetapi yang campuran sama seperti tadi, kalimat campuran juga akan dijelaskan lebih lanjut di kelas yang lebih tinggi. Oke anak-anak, kalian hebat kali ini. Kalian sudah bisa menemukan apa itu kalut, kalimat utama dan ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Ini senang banget hari ini. Kalian hebat sekali hari ini dan sekalian sangat aktif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di hari berikutnya, dan lebih semangat lagi. Kalian tetap harus bersenang-senang ya, karena belajar itu menyenangkan. Dadah. Mari ngono gak kerekam.